Salah bro. Wah, ini sah deh kan? Aman. Ya, jadi namanya Bang Chandra, tapi nama lengkapnya apa? Nanti beliau yang akan memperkenalkan diri, kemudian juga latar belakangnya ya, nasab mungkin. Dosa nasab ya. Ya umum Saya aja. keturunan Nabi. Keturunan Nabi ya, Masya Allah. Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. betul. Oke. Ya mungkin kenalan dulu Bang, silakan Bang. Yalah, sebelumnya nama saya Chandra Oktaputra. Chandra Oktaputra. Alhamdulillah, saya anak ke-8. Wih, Anak ke-8. serius Bang? Iya, Mantap nih, PKS nomor 8 nih, cocok ya. pas makanya. Oke, terus? Anak ke-8 dari 10 bersaudara. Wow. Tapi saya bungsu dari ibu yang pertama. Oh. Ayah saya itu ibunya 2. Oh, siap, Alhamdulillah, siap. iya. Mudah-mudahan bisa nurun. Masya Allah, bisa nurun Ya, gitu. jadi ada lagi bungsu itu beda ibu. Oh, Nah, oke. Ya. Dan sekarang tinggalnya di mana, Bang? Kalau tinggal sekarang di Puri Masurai 2. Puri Masurai 2. Puri Masurai 2, Mendalu Darat. Oke, siap. Alhamdulillah. Terus ini aktivitas sehari-hari apa nih? Kalau aktivitas sehari-hari itu nganggur. Wah, ini enggak cayo saya nih. Dari tampilan jas saya beda. Mana ada orang nganggur Ini jas jas macam warisan ini. Wah, jas warisan. dari almarhum. Oke, siap. Jadi aktivitas sehari-hari itu lebih ke percetakan ya, kayaknya. Percetakan, advertising gitu lah. Oh, pantas ya. Kalau kita mau ke Unja itu banyak balihonya gitu kan? Ini Iya. maksudnya apa ini? Iya, karena lebih murah kan, karena kita karena orang advertising jadi tahu. Iya, kalau iya. gampang kalau advertising. Paham lah ya, bisa nego-nego dah. Iya. Ya emang kalau kita mau ke Unja atau mau ke Win itu emang kita adalah ketemu sama baliho Bang Chandra kan? Yang ganteng. Cocok lah nih lagu ini macam itu ya. Ini maksudnya apa ini ya? Atau ini gambar ciri-ciri orang apa gitu, orang hilang atau iklan? Iya. Iklan Jadi, apa itu? Ceritanya begini. Oh, Mas Wasril. siap. Bang Wasril ya? Oh ya, Bang siap. Wasril. Boleh. Ceritanya itu dana itu sedikit. Oh, dana sedikit. Iya, jadi macam mana supaya viral kita bisa orang tahu bahwa kita pasang baliho 1 atau 2, 3 titik, tapi balihonya menarik perhatian. Oh. Nah, itu kan udah bagian dari ilmu advertising. Iya. Makanya kita buat agak nyeleneh sedikit Iya. supaya diliput. Alhamdulillah kemarin diliput sama Info Seputar Jambi kalau nggak salah. Masuk berita. Iya, masuk berita. Jadi Siap. balihonya 1, tapi sampai kemana-mana. Alhamdulillah viral. Berarti harus yang anti mainstream ya, harus beda ya. Ya gitulah kalau untuk yang modal-modal dikit nih, gitulah Mas Bro. Oke. Kita harus tampil beda, Pak ya. Tampil beda. Ya, jadi tujuannya apa nih untuk ditampilkan di situ tuh? Apakah iklan BKKBN atau itu iklan Iklannya Vespa Mas? Hah? Iklan Vespa. Tapi tidak ada nih bacanya. Ada logo partai juga. Ini maksudnya apa ini? Ya, mudah-mudahan lah. Insya Allah kalau Allah merestui, kalau memang ada jalannya juga, saya mau mencoba mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Muaro Jambi. Mudah-mudahan, insya Allah. Mohon doanya. Ini usianya berapa ini? Usianya kalau dari tampang 17. Wush. Tapi kalau dari umur separuhnya. Lebih muda ya? Berapa tuh? 38 atau hampir 39. 39 ya? Wah. Masih masuk pemuda apa nggak nih? Masih lah. Pemuda itu di bawah 40 tahun. Kayak gitu ya? Masuk kategori pemuda. Siap ya. Wah, ini anak-anak muda pengen jadi anggota legislatif nih di kabupaten atau provinsi atau RI. Alhamdulillah Mas Wasril, Bang Wasril, saya ini nyalon yang ketiga ini kalau memang seandainya jadi senior ini. Iya. Jadi memang abadi jadi caleg baik terus. Udah jadi caleg terus. Tapi kalau dulu kemarin kita turunnya di kota. Nah, mungkin kalau untuk tahun ini saya coba juga mudah-mudahan bisa di Muaro Jambi. Karena selain saya sudah domisili di Muaro Jambi, dan juga kayaknya Muaro Jambi kayaknya butuh orang muda, butuh bantuan dan butuh pemuda kayaknya. Siap. Oke, jadi Pak Chandra ini beliau adalah calon anggota legislatif, bakal calon ya, bakal calon. Iya, karena belum keluar nih nama-nama yang apanya ya. Dari Muaro Jambi, Dapil 5 ya. Dapil 5. Jaluko. Ya, wah, ini banyak mahasiswanya di sini nih ya. Banyak mahasiswa. Tapi KTP-nya tebo. Wah, iyalah karena bisa gitu. Betul. Nah, karena tadi katanya mau nyalek nih. Pertanyaan saya itu pertama adalah memang punya modal apa nyalek? Ya, apakah
karena modal tampang. Nanti dari nampak tampangnya Korea. gagah kan. Ya dari jenggotnya luar biasa nih kan. Ya. Ini apa modalnya nih? Kalau kata guru saya tuh Mas Wasril, kita tuh modalnya harus lillahi ta'ala ya karim. Wow, itu pertama kali ya. Itu yang paling pertama, dan Siap. kita berguna untuk masyarakat luas, Oke. lebih bermanfaat gitu kan. Untuk pemuda juga khususnya gitu, untuk lingkungan sekitar, Oke, keluarga, teman, semuanya lah. Jadi kalau seandainya memang Allah izinkan kita untuk jadi ya gitu, maksudnya kita mimpi dulu lah. Ya, mimpi apa kan mimpi kan? Betul. Mimpi dulu. Kalau Allah takdirkan jadi, mudah-mudahan yang paling yang paling bisa kita lakukan adalah apa sih manfaat kita itu untuk masyarakat. Betul. Gitu. Nah, itu yang utama itu yang paling utama sekali kan. Terus apa sih manfaat orang yang terdekat? Orang terdekat. Iya, Siap. bagi saya itu karena orang terdekat itu penting Bang Wasril. Secara ini kan mereka juga menitipkan ya kayak lingkungan sekitar gitu kan, tetangga kampung kita gitu kan. Orang terdekat bukan nepotisme Bang Wasril lah. Kalau nepotisme kan keluarga gitu ya kan. Ini orang terdekat dalam arti lingkungan. Siap. Jadi dengan adanya kita wakil dari Jaluku gitu kan, diharapkan ya memang ada bedanya. Ada bedanya gitu kan. Dibandingkan yang lain. Iya, tapi bahasa ini sebenarnya dari dulu kami malas nih ngurus caleg nih Bang gitu. Bahasa itu tuh sering saya dengar. Oh iya. Dia kalau kata bahasa mudik itu kami dapat baju sama kami dapat baju sama tanggal. Dia maju kami kena tinggal. Boleh juga itu bahasanya. Aduh, betul juga kan? Iya. Kami dapat baju sama tanggal. Dia maju, kami kena tinggal. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Mudah-mudahan bahasa itu tidak ada lagi kita ketemui dan memang ada manfaatnya. Oke, dan jadi modalnya adalah bagaimana keyakinan tadi dan juga orang-orang terdekat itu bisa merasakan manfaatnya. Iya, bisa merasakan manfaatnya dan yang dijual ke warga sekitar atau dapil apa yang dijual? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah jual tampang. Tampangmu tidak punya. Iya. Gini ya. Saya ini energik Mas Wasril. Oh, siap. Jadi memang dari dulu itu kalau berkehendak itu nggak mau yang harus ngegas. Itu udah kayaknya udah dari bawaan dari orang tua itu kan. Kalau udah pengen satu ada yang dipengenin gitu kan. Dan kepengen ini harus kita pisahkan dulu antara pengen sama nafsu. Jadi kita pisahkan dulu. Ini pengennya pengen apa? Saya memang betul-betul pengen menjadikan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Nah itu, mudah-mudahan saya bisa ikut dalam kelompok itu dan bermanfaat dan menjadi amal timbangan kita di akhirat. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya nengok di media sosial tuh sering ngumpulin mak-mak ya, terus bagi-bagikan ember ya, sembako itu tuh apakah memang mengincar mak-mak nih? Karena kan wajahnya masih muda ya kan, tapi mengincar mak-mak ini mencurigakan sekali. Jadi gini Bang Wasril, menurut pengalaman saya. Menurut pengalaman saya kan udah 3 kali nih. Nyalek yang tidak jadi-jadi. Yang jelas kita sudah terdaftar jadi sebagai caleg. Iya. Ya, siap. Jadi megang emak-emak itu ternyata lebih mudah. Lebih gampang. Militan ya. Lebih militan dan emak-emak ini mudah tersentuh hatinya. Kita kasih minyak sayur, kita kasih itu dia ingat. Dan yang paling rahasia sekali, emak-emaknya kalau udah berkendak, bapaknya bisa dipengaruhi Mas Ori. Kita dapat jatah gitu. Iya. Mau pilih Chandra atau Kenapa enggak milih yang muda? Yang muda kita juga. Tetap pemuda juga. Di kampung itu alhamdulillah kami udah bina juga. Di Puri Masura itu pemuda-pemudanya ya kita ikut menyelami lah. Kita tahu kan saat ini kan memang agak beda cara kita juga mengajak pemuda ke masjid gitu kan. Itu beda dengan cara dulu Bang Wasril. Cara kita juga ngajak mereka ngaji gitu kan. Ada trik-trik tersendiri lah yang memang kita bisa menyelami jiwa mereka. Nah gitu. Dan abang biasanya kalau di dapil itu terkenal sebagai ustadz atau sebagai entrepreneur atau sebagai apa ini? Nggak tahu nih. Mungkin biarkan masyarakat yang menilai lah. Tapi alhamdulillah kayaknya masuk galau semua. Masuk semua ya. Di pemuda masuk, di mak-mak masuk, di masjid ya alhamdulillah masuk juga kan gitu. Kadang-kadang ya ngisi-ngisi juga gitu. Ngisi kajian juga ya. Sekali-sekali lah gitu. Oke. Tapi entah nggak tahu lah. Masyarakat lah yang menilai. Ya, siap. Baik. Nah, sekarang saya mau ke terkait pemuda dan politik.
Karena abang ini kan masih muda nih nampaknya nih kan. Iya. Nampaknya sih kan. Nampak Tapi insya Allah masih muda lah ya. 17 Karena tahun. usia udah 39 tahun nih. Kan kita lihat nih selama ini ya sedang berjalan ini kan di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota atau PRI itu kan kebanyakan itu kan dari kalangan yang mungkin di atas 39 tahun ya, di atas Iya. 40 tahun itu. Sementara kalau dari survei jumlah penduduk di Indonesia itu anak mudanya lebih banyak gitu. Iya. Nah, pertanyaannya mengapa bisa terjadi ketimpangan seperti itu gitu? Nah, makanya pemuda harus ada wakil. Nah, Pemuda ada banyak pemuda yang mata pilihnya banyak, Ya. tetapi diwakili sama bapak-bapak Nah, yang itu. udah tua. kenapa bisa gitu? Ya karena memang mereka ketertarikan terhadap politik itu yang agak Oh, kurang. Kami tidak tahu, pokoknya siapa yang magi kami pilih. Ketertarikan itu itu. kalau bahasa Bahasa pemudanya. mudanya, ya. Karena edukasi tentang siapa yang harus dipilih itu sangat kurang sekali. Nah, makanya di sini PR kita adalah selain kita berbuat untuk masyarakat, kita juga mengedukasi, Bang Wasril. Oh, Jadi oke. tidak semua money politik. Mbak, sini aja Mbak, kebetulan udah haus. Wah, boleh. Ada minumannya langsung aja. Langsung sini nggak apa-apa. Siap. Nah, Oke. jadi itu kita mengedukasi bahwa pemuda itu penting untuk ada wakilnya di parlemen. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti yang tahu apa pemikiran anak muda itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak muda itu sendiri Iya, yang berjiwa betul. muda. Oke. Kalau bapak-bapak kalau terlalu muda kayaknya susah juga, marah juga. Bininya di rumah marah kalau muda kan. Nah, itulah. Padahal di segmen pemuda ini ada seni kayak gitu kan. Oke, siap. Ada kegiatan-kegiatan yang memang sama leci. iya. Oh. Ya, apa ini? Itu leci. Leci. Ini aren. Aren. Oke, siap. Sudah. Oke. Apa sambil minum ada? Boleh, Kita sambil santai, minum. kita Santai, santai kan? santai, santai. Iya. Oke. Rasain ini Yan. Memang agak seret sih. Ya, ini mantap juga nih, bisa jadi rekomendasi untuk para mahasiswa ya, yang kan dekat dengan kampus Iya, Uja, dekat iya, kampus dekat. UIN kan, jadi bisa langsung minum sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti Iya. karena banyaknya anak muda itu harusnya Iya. emang anak muda yang bisa memimpin di atas, Iya. sehingga mungkin Mewakili. keinginan-keinginan anak muda itu bisa tersalurkan oleh Iya, situ ya. tersalurkan. Jiwa-jiwa muda kayak banyak lah mungkin yang tidak bisa kita ini kan olahraga juga kan, mereka kan hobi mungkin kan futsal atau berbentuk seni atau apa gimana kan gitu. Kayaknya memang harus pemuda yang memang mewakilinya baru Memang bisa. selama ini tidak ada di Kalau saya melihat ya, yang milenial ini yang jadi perwakilan milenial ini nggak ada kayaknya. Ada ya? Kalau khusus Mauro Jambi kayaknya nggak ada ya. Bawa saya nggak tahu info juga. Setahu Ya. saya kota nggak ada. Nggak ada. Mauro Jambi nggak ada. Kayaknya nggak ada. Ada juga mungkin yang muda malah ditua-tuain Bang Mas. Dia nggak tahu. Iya, dia muda karena pengen terlihat lebih dewasa, lebih berwibawa Iya. gitu. Oh, Jadi iya, ditua-tuain. Walau itu. Wah, 13. Oh ya. Oke, Kasih ya. siap. Nah, Itu situ. ya, ada apa? Ada apa? Iya, ambil lagi. Betul, betul. Kami nanti nggak jadi. Kasih. Ya, berarti tidak ada selama ini ya. Menurut saya kayaknya nggak ada lah. Karena emang nggak nampak kan? Nggak nampak. Mungkin dia udah main medsos mungkin, Dak. Mungkin. Walau. Sendoknya. Wah, oke. Baik. Itulah. Ah. Jadi mereka itu tidak mau. Ah. Itu karena apa? Ya edukasi kita yang kurang. Jadi jangan Tuh, salah. edukasi kita atau pihak KPU atau partai atau calegnya atau gimana nih? Semua lini kayaknya. Oh, semua lini. Dari tim penyelenggara juga kayaknya kurang mensosialisasikan dan juga kurang menitik beratkan kepada pemuda untuk pentingnya pemilu. Oh. Iya. Sekarang ini mindset mereka adalah pokoknya 5 tahun sekali kami dapat duit. 5 tahun sekali kami dapat duit peri. Bahaya ini. Nah, itu Dapat baju, mindset ya. yang seperti itu yang memang harus kita coba edukasi. Tapi tidak terlepas lah ya. Yang namanya politik dan jabatan itu ada transaksional. Ya. Yang kita kejar ini mungkin ya, walaupun seandainya jadi anggota dewan, itu gajinya 30 juta lebih, belum lagi uang jalan, uang ini. Itu kan Tapi dipotong sama partai, Pak. Ya. Dipotong sama partai. Dipotong sama partai. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa ini tetap ada transaksionalnya di sini. Tetapi Ya. transaksional seperti apa yang memang yang layak kita harapkan dari pemilih gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya ada bahasa dulu, jangan banyak nuntut deh. Dulu kamu udah kubayar.
bahasa-bahasa seperti itu saya rasa walaupun sudah dibayar atau gimana juga jangan keluar dari mulut wakil rakyat gitu kan. Saya pernah dengar, jangan banyak nuntut, kamu udah kubayar. Bahasa itu kayaknya nggak enak sekali Bang Mas. Dengarnya udah miris kita rasanya. Berarti edukasinya nggak sampai. Jadi nggak mau memperjuangkan daerah dapilnya gitu kan. Ada juga jarang hadir kayak gitu. Jarang hadir apa nih? Semua lah, karena kalau dewan itu banyak jarang dipas-papas. Jarang tidak memperjuangkan daerahnya gitu kan. Nah, ini sering juga terjebak nih, milih anggota dewan, bukan milih anggota dewan, melihat tampang. Ya. Atau melihat uang. Ya. Akhirnya dia di lembaga legislatif tidak bekerja dengan berkualitas itu. Iya. Nah, dan itu kemungkinan banyak terjadi. Kemungkinan banyak tadi, karena ada juga beberapa diskusi dengan anggota dewan yang sekarang itu, memang kejadian seperti itu memang ada, Bang. Nah, makanya ini penting ya untuk mengedukasi kepada calon pemilih itu untuk memilih itu dengan cerdas, ya kan? Nah, jadi karena pemilu ini kan 5 tahun sekali, itu sama momentum untuk kita sebagai warga memberikan award atau penghargaan kepada anggota dewan yang mungkin selama ini memang bekerja, atau memberikan hukuman kepada anggota dewan yang selama ini tidak bekerja, ya kan? Nah, tapi masalahnya karena duitnya tadi tetap dipilih. Nah, ditambah lagi dengan informasi antara kerja anggota dewan kepada masyarakat itu tidak nampak, tidak tahu, sehingga udah warga juga jadi acuh tak acuh. Nah, sekarang bagaimana anak-anak muda sekarang ini bisa mengetahui hal itu? Jadi gini Bang Wasil, kalau ada yang bilang kalau mau jadi dewan itu kapasitas, popularitas, sama isi tas. Wih, nah itu 3 tas. Iya, 3 tas gitu. Tapi yang paling penting ini isi tas. Kalau nggak punya kapasitas, nggak punya popularitas, kalau isi tasnya banyak, itu jadi. Wih, tinggal siram aja semuanya jadi. Nah, yang seperti ini miris sekali. Nggak bisa kita harapkan apa yang kinerjanya, nggak bisa kita ini kan. Nah, yang tugas kita itu mengedukasi Bang Mas. Mengedukasi bahwa tidak semuanya harus isi tas yang harus jadi kayak begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan kan kita juga bisa PR kita bersama lah kan, mengedukasi masyarakat bahwa tidak semuanya orang harus seperti itu. Karena memang secara teori itu modal untuk menjadi seorang pemimpin itu ada 3. Pertama itu modal sosial, ya Bang. Yang kedua itu modal politik. Yang ketiga modal ekonomi. Harusnya modal ekonomi ini di bawah nih. Di bawah harusnya, tapi kebalik sekarang. Betul. Harus di atas. Karena emang kalau orang yang tidak punya modal sosial, maka dia akan menggunakan modal ekonomi untuk menaikkan sosial itu tadi. Betul. Nah, dan kalau modal politik pasti nih, karena tidak mungkin tidak pakai partai kan majunya, gitu kan. Betul. Nah, maka orang-orang yang menggunakan dana dalam tanda kutip kemungkinan mereka tidak punya basis sosial. Berarti sekarang gimana caranya membangun basis sosial itu sehingga ya basis ekonomi tidak perlu banyak-banyak, Bang ya. Nah, kalau trik Abang dalam rangka untuk mengkampanyekan diri nih, marketing Abang nih gimana saja nih? Apa saja yang Abang lakukan? Gini, Bang Mas, kita jangan jadikan DPR itu adalah tujuan kita untuk memperkaya diri gitu. Justru sebenarnya kalau kita, makanya nih yang perlu digarisbawahi dulu, kita milih partainya itu penting Bang Wasril. Milih partai yang berbasis untuk yang bisa mengingatkan kita. Maksudnya gini. Jadi dalam pilihan partai saya itu juga saya nggak mau partai yang memang sekedar nasionalis. Kita harus ada, kita setiap minggu mungkin harus ada diingetin bahwa tujuan utama dalam menjadi public figure atau wakil rakyat itu harus ini bukan hal yang terlalu tinggi sebenarnya, dan ini sebenarnya musibah. Nah, itu yang mau saya tekankan. Musibah, kita dibebankan sama tanggung jawab yang bakalan nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, jadi gini, saya punya, ini mohon maaf Bang Wasril, ini pendapat saya pribadi ya, tapi mudah-mudahan inilah. Dulu saya punya teman sekolah belum jadi apa-apa gitu kan. Wah, sopan sekali. Wah, ramah sekali. Sekarang jadi orang hebat. Polisi atau pangkat tinggi atau tentara pangkat tinggi. Karena dia menganggap jabatan itu adalah jabatan yang terlalu tinggi. Jadi sehingga dia itu, wah, aku ini orang hebat.
Aku nih orang hebat, orang segan semua sama aku. Bahasanya begitu. Iya. Simbol lah rasa ujub, rasa apa itu. Itu kalau enggak diperingatkan dengan guru kita, guru ngaji kita, atau pembina kita semua, ini rasanya makin lama makin tinggi, makin melayang, makin sombong. Betul. Jadi jangan jadikan dewan ini adalah tujuan utama dan membuat kita, nanti ada juga sih teman, udah jadi anggota dewan nih. Dulu jalannya agak ganti mobil, ganti mobil. Sekarang ganti mobil. Terus jalannya dulu yang biasa-biasa, sekarang jalannya agak ditegap-tegapin. Itu sering fitness lah. Sering fitness itu. Agak disombong-sombongin, agak digapa gitu kan. Jangan. Enggak, apa adanya aja. Apa adanya. Ini tanggung jawab. Oke. Ini bukan tujuan kita menyombongkan diri, ini bukan tujuan kita menaikkan level kita di masyarakat, bukan. Iya. Ini apa khairun nas anfa'uhum linnas? Apa yang kemanfaatan kita untuk orang banyak itu tadi. Ya, mudah-mudahan lah ini menjadi pengingat kita ya. Iya. Mudah-mudahan. Mas Wasli juga mau nyalek kan? Wah, ketahuan. Iya, jadi nanya-nanyain caleg nggak benar mau caleg. Ini momen podcast ini sebenarnya momen untuk nanya-nanya strategi kawan kan. Jadi gini, jadi saya mengingatkan juga. Jadi Bang Wasril besok kalau saya nanya jadi, saya dengar kayaknya calon kuat ini. Ini nampaknya ini udah di mana-mana ini. Ya, simpul-simpul suaranya udah banyak. Jadi kalau seandainya Bang Wasril jadi, saya jadi, atau saya jadi Bang Wasril jadi semua nih berarti nih. Kapan nggak jadinya? Jadi apa nih? Jadi caleg. Jadi wakil rakyat. Itulah ingatan saya bahwa dewan ini bukan adalah atau bukan dewan aja ya. Pokoknya jabatan publik adalah bukan dari membuat kita jumawa, bukan membuat kita harus sombongkan diri. Nggak perlu, orang nggak bakalan menghormatin kita itu, tidak perlu bahwa kita itu siapa. Orang akan tahu kapasitas kita siapa dan orang akan hormat sendiri. Kau harus hormat sama aku ini anggota dewan. Kau harus hormat sama aku ini kepala dinas. Nggak perlu Bang Wasil. Orang tahu dari kinerja kita, dari bicara kita, dari tingkah kita, sikap kita, sifat kita semua dalam berinteraksi, orang akan hormat. Itu menurut saya sih. Ya, berarti tadi awal mulai kan sampai ke situ tuh karena pemilihan partai ya. Ya, partai yang tepat ya, sehingga depannya ada kemana-mana yang ngomong. jadi dakwah nih. Ini bukan agenda dakwah ya, podcast ya, guys. Ya, tapi bukan berarti partai yang nasionalis itu salah, bukan. Tapi memang kita perlu mengimbangi ya, sehingga kita memang tetap baik semua. Ada yang mengingatkan karena kita masih muda Bang Wasil. Betul. Jadi kita butuh partai yang agak sedikit ya. Khawatir nanti kita berbuat salah ya kan. Gitu kan. Oke, siap. Nah, sekarang kalau seandainya Abang jadi gitu kan, program untuk memberdayakan pemuda itu yang seperti apa Bang bagusnya? Program ya, bentuk program nih. Ya inilah ya, kalau dalam saya akan berusaha inilah. Pertama mungkin mengembalikan pemuda ini pada jalur yang benar. Wah, sekarang agak menyimpang. Apa tuh yang menceng apa tuh? Banyak kan. Game online. Main game online. Kacau banget, udah kacau. Bukannya itu adalah bakatnya anak muda itu, bukan? Terserah lah. Kemudian tapi saya agak kurang setuju. Jadi tetapi saya akan mau mencoba lah mungkin dengan jadinya jadi di dewan atau itu mungkin langkah saya lebih panjang. Mungkin ya saya bisa lebih pemuda bisa mendekatkan diri ke masjid gitu kan, dengan cara yang mungkin berbeda lah pendekatannya kan gitu. Terus game online-nya di ini kan, terus pacaran bebas segala macam gitu kan, narkoba apalagi kan. Itu tapi kita bikin asik, kita bisa lebih luas, bermanfaatnya itu. Kalau sekarang pun saya sudah menuju ke situ, tetapi langkah saya kurang panjang. Oh iyalah, karena kalau politik kan ya, kita bisa kemana ya. Namanya kita legislatif, ini bukan eksekutif. Nah, betulnya jelasin dulu nih, apa bedanya eksekutif sama saya banyak janji-janji gini, keputusannya itu ya kita harus ramai. Dan ini perlu dikasih tahu dulu, didefinisikan eksekutif itu apa kerjanya, legislatif itu apa kerjanya. Itu jelaskan dulu. Masyarakat kan perlu tahu. Iya, kalau di legislatif ini kan kita melegislasi, menyusun undang-undangnya, betul. Menganggarkan, memperjuangkan, gitu lah. Dan kita tidak punya bukan kita sendiri Bang Wasril. Di situ ada fraksi. Nah, nanti di fraksi ada lagi partai lain. Kita aja satu dapil, kita mau memperjuangkan dapil. Ini dapil aku lebih membutuhkan ini gitu. Walaupun satu partai padahal gitu kan. Gitu kan. Nanti di fraksi-fraksi lain rupanya nggak setuju juga dengan ini kita. Nah, disitulah letak perjuangannya. Sampai mana kita kekuatan kita sampai mana. Nah, itu kalau eksekutif kan dia mau eksekusi ya tinggal diusulkan ke dewan,
Kalau memang setuju dia, udah kan langsung gitu. ya. Kamu bisa. Nah, legislatif itu Iya. pekerjaannya ya gitu. Nantilah tahun depannya bisa sih. Wah, mantap nih. Kalau saya menganalogikan, Pak ya. Iya. Eksekutif itu gini. Jadi ini ada emak. Nak, ini duit ya. Saya kasih duit. Iya. Nah, rencananya kamu mau ngapain ini? Iya. Saya mau beli buku, Pak. Oh ya, beli buku ya. Oke, siap. Nih duitnya, siap dikasih. Nah, ini anggota dewan nih. Iya. Tolong awasi anak saya, dia mau beli buku katanya nih, jangan sampai beli petasan. Siap, siap. Jadi ini anggota dewan eksekutif. Jadi dia cuma bisa ini, dia cuma bisa mengawasi saja gitu kan. Betul. Tapi pengawasan. kalau seandainya dia menyimpang, dia bisa narik. Iya, bisa narik. Dan orang kebanyakan Tidak salah paham. berpikir. Legislatif itu ini, yo. Iya, iya. Harapannya banyak gitu kan. Tinggal ngomong minta ini, minta itu gitu kan. Iya, jadi kita perlu harus diperjuangkan dulu. Betul. Jangan juga kita jangan terlalu banyak janji juga. Iya. Banyak janji bukan kita nggak mau nanti menepatinya, tetapi Ya. nanti kemampuan kita, daya mampu kita untuk menepati iya, apa yang iya, kita iya. janjikan. Betul. Kalau seandainya ada, kalau saya prinsip begini Bang Wasril, tidak perlu ketika kalau kebutuhannya skala besar ya, kalau skala besar mungkin kita memang harus diperjuangkan. Tetapi kalau skala kecil, kalau memang ada uang kantong kita pribadi, ya udah apa? Ya, gitu. Buat aja lah, Gitu. nggak perlu kita mau nunggu ini segala macam. Jadi gitu aja prinsipnya. Oke. Mudah-mudahan. Baik, jadi itu sedikit gambarannya. Kalau seandainya memang kondisi kalau sudah masuk anggota legislatif ya, itu gambarannya itu tidak instan gitu. Ya. Oh, mentang-mentang gaji dewan itu 30 juta tuh ya. 30 juta. Bukan berarti masuk ke kantong semua. Kalau bahasa kawan saya itu sepak kiri, sepak kanan. Sepak kiri, sepak kanan. Ya, diambil sama partai berapa persen? Iya, Diambil gitu. sama mungkin ada ngutang baleho. Artinya tinggal dikit gitu kan. Nah, tapi itu ya perlu dikasih tahu juga biar ya. Satu lagi, mumpung ya, Bang Basril bilang gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang money politik itu kalau mau cari untung di dewan, kalau nggak korupsi kayaknya nggak berat. Karena di tahun pertama itu balikin modal. Ya. Biasanya ini kejadian ya. Betul. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itulah kita memang terima gaji betul-betul untuk nggak ngapa-ngapain. Tahun keempat, tahun kelima itu udah mau besok nyalon 2 periode. Habis lagi. Iya. Itu sebenarnya berat. Jadi caleg ini kalau yang jujur. Tuh. Tapi kita ya memang harus jujur dan ini harus kita edukasi ke masyarakat. Makanya kembali lagi ke basis sosial tadi. Basis Kalau dia sosial. punya basis sosial yang tinggi tadi, maka Betul. basis ekonomi ya Betul. mungkin keluar dikit. Betul. Tak keluar kan, tapi keluar sedikit gitu kan. Ya, siap. Oke, siap. Baik, jadi itu sedikit tentang Ya. politik dan pemuda, terutama nih Bang Chandra ya yang akan maju di pemilu Pileg ya di Kabupaten Muaro Jambi di Dapil Jaluko ya. Jaluko. Nah, mungkin sebelum kita akhiri silakan nih mau berikan closing statement-nya nih tentang bagaimana anak muda itu dia biar tidak anti dengan politik, dia mau berkontribusi untuk politik dan tidak cuma sebagai penonton aja, Bang. Nah, ini apa nih closing statement-nya? Silakan, Bang. Ya, kamu banyak, yang mewakilinya dikit. Gitu. Iya, Jadi kalau kamu banyak, harus yang banyak mewakilinya. Oke. Itu aja satu. Wah, gitu. ini sederhana tapi dalam nih. Dalam. Iya, Karena iya. dia banyak, pemilih pemula itu banyak. Ya, pemilih pemuda banyak. Ya, tetapi yang wakilnya dikit, biasanya dikit. Sehingga apa yang kita diinginkan sama pemuda Nggak lagi ya. Nggak dapat. Ya, Saya pastikan nggak dapat. yang mungkin tidak tua mungkin. Iya. Mereka mikirnya mungkin jalan ya atau apalah lagi mungkin ya, tiang listrik dan sebagainya ya. Iya. Tapi kita pengennya wifi. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung, gitu kan? Betul. Oh, oke. Sarana olahraga gitu kan. Sarana olahraga. Betul. Kita mau mungkin ada Lapangan. pelatihan entrepreneur sih. Iya, Karang Taruna semua Karang Taruna itu, digunakan. diperhatiin, Pengen jadi konten kreator mau difasilitasi tapi pengusaha pemula, betul, pelatihan pengusaha, pelatihan digital, workshop Ya. kayak Mas Wasril kan. Wah. Sudah bermanfaat kan? Walaupun Iya, belum jadi betul. kan. Berhubungan dengan digital mungkin tidak dipahami kan sama orang. Gitu. Mungkin megang laptop aja mungkin tidak bisa ya. Wah, bahaya itu. Oke, baik. Mungkin itu saja perbincangan kita pada sore hari ini. Masya Allah nih, kita baru pertama kali nih diundang sama Mbak Chandra di kafe sambil makan, sambil diskusi ya. Iya, Semoga bisa refreshing lah ya bagi teman-teman yang menyaksikan. Baik, insya Allah kita tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.